Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi sama Ibu di video pembelajaran. Gimana kabarnya kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini yaitu Ibu akan memberikan materi tentang peraturan perundang-undangan. Kajian peraturan perundang-undangan, ada kajian pokok yang akan kita bahas, yaitu adalah yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah merupakan suatu keputusan tertulis dari pejabat atau lingkungan jabatan yang memiliki wewenang yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Kemudian, unsur-unsur pembentuk peraturan perundang-undangan itu apa? Unsur-unsur pembentuk peraturan perundang-undangan itu ada 3. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis, sehingga lazim disebut dengan hukum tertulis. Kemudian yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan dibuat oleh pejabat atau lingkungan jabatan atau organisasi yang mengikat secara umum. Yang ketiga, mengikat secara umum tidak dimaksudkan mengikat semua orang untuk menunjukkan suatu peristiwa konkret atau ditunjukkan pada individu tertentu. Kemudian keputusan-keputusan peraturan perundang-undangan atau isi keputusan peraturan perundang-undangan itu apa? Itu keputusan-keputusan perundang-undangan atau isi keputusan peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama, keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keputusan yang berisi tentang ketetapan. Yang ketiga, peraturan yang tidak berisi poin pertama dan tidak berisi poin kedua, namun membawa dampak secara umum, misalnya pengesahan, pembatalan, contohnya peraturan daerah. Yang keempat, keputusan yang berisi perencanaan. Dan yang kelima adalah keputusan yang berisi peraturan kebijakan yang dilakukan berdasarkan azas kebebasan bertindak. Kemudian sumber-sumber peraturan perundang-undangan. Nah, ada yang tahu apa sih sumber-sumber peraturan perundang-undangan? Kita juga perlu tahu bahwa sumber-sumber peraturan perundang-undangan itu yaitu yang pertama yaitu praktek kebiasaan ketatanegaraan. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga undang-undang. Dan yang keempat yaitu jurisprudensi. Fungsi peraturan perundang-undangan untuk apa? Fungsi peraturan perundang-undangan itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan internal dan fungsi peraturan perundang-undangan eksternal. Nah, di sini yang Ibu akan jelaskan pertama yaitu fungsi peraturan perundang-undangan internal. Apa sih fungsi peraturan perundang-undangan internal? Yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum atau sebagai kaidah sistem hukum pada umumnya, yang mana 4 fungsi internal yaitu 4 fungsi peraturan perundang-undangan secara internal yaitu yang pertama fungsi penciptaan hukum, yang kedua pembaharu hukum,
Yang ketiga, integratif pluralis sistem hukum, dan yang keempat adalah kepastian hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi peraturan perundang-undangan secara eksternal. Jadi, fungsi peraturan perundang-undangan secara eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempat diberlakukan undang-undang tersebut, sehingga fungsi eksternal ini disebut sosial hukum. Apa sih Bu fungsi eksternal? Apa saja fungsi eksternal? Fungsi peraturan perundang-undangan secara eksternal itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga, yaitu yang pertama perubahan, yang kedua stabilisasi, dan yang ketiga adalah fungsi kemudahan. Kemudian selanjutnya ada muatan perundang-undangan. Apa saja muatan perundang-undangan? Yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima muatan materi peraturan presiden atau Kepres, yang keenam muatan peraturan daerah, ketujuh ada keputusan menteri. Sampai di situ, moga-moga semua kalian anak kelas 8 bisa paham ya apa yang Ibu sampaikan tentang kajian peraturan perundang-undangan. Sampai di situ cukup sekian dari Ibu, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.